Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa KK Media dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang baik ini saya akan membahas topik mengenai hari kiamat. Apa yang dimaksud hari kiamat itu? Hari akhir zaman atau hari kiamat, hari di mana seluruh proses kehidupan dunia akan berakhir pada hari itu juga. Mempercayai hari akhir berarti meyakini atau mengimani dengan sepenuh hati bahwa hari tersebut pasti akan tiba. Dan seluruh umat manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya untuk menjalani pengadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hakim yang maha adil. Sebagai seorang muslim adalah suatu kewajiban untuk meyakini adanya hari kiamat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu taqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baqtata yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsarana sila ya'lamun. Yang dimana dari ayat ini artinya mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Kapan kiamat tersebut terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dari kutipan ayat tersebut, jelas dinyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan hari kiamat itu tiba. Al-Quran dan hadis hanya mengisyaratkan beberapa tanda-tanda kiamat, dan salah satu tanda tersebut adalah bahwa kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Beberapa hadis menjelaskan juga tanda-tanda yang akan muncul menjelang datangnya kiamat. Yang pertama, api akan muncul dari tanah Hijaz. Yang diriwayatkan hadis sahih riwayat Bukhari nomor 6585 mengungkapkan dari Az-Zuhri, Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan, telah mengabarkan kepadaku Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan tiba hingga api keluar dari tanah Hijaz yang bisa menyinari tengkuk unta di Bushra. Yang kedua, matahari akan terbit dari arah barat. Tidak bisa dipungkiri bahwa kiamat yang terjadi akan adanya matahari terbit dari arah barat, sesuai dengan hadis yang telah ditetapkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari arah baratnya. Apabila matahari telah terbit dari arah barat dan manusia melihatnya, berimanlah mereka semuanya. Yang demikian itu terjadi di masa tidak bermanfaat iman seseorang bagi dirinya, jika ia tidak beriman sebelumnya atau semasa imannya itu ia tidak mengerjakan suatu kebaikan apapun. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Bahwasannya ketetapan ini Nabi Isa akan turun ke bumi membantu kita
membantu para umat-umat yang berada di jalan yang benar, membela kita di hari kiamat untuk melawan Dajjal. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya pada bab Zikrul Anbiya dengan subjudul turunnya Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam menyatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya sudah dekat masa turunnya ibnu Maryam kepada kalian sebagai hakim yang adil. Lalu ia memecahkan salib, membunuh semua babi, dan menghapuskan jizyah, serta harta benda menjadi berlimpah hingga tidak ada seorang yang mau menerimanya, sehingga bersujud baginya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dari penjelasan hadis-hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir memiliki banyak sekali hikmah, yang diantaranya menyadari bahwa semua makhluk akan mengalami kerusakan dan akan ada kehidupan abadi di akhirat. Yang kedua, memahami bahwa setiap tindakan manusia, baik maupun buruk, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meningkatkan disiplin dalam beribadah kepadanya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang keempat, memberikan ketenangan dan ketentraman melalui kepasrahan, kesabaran, serta keyakinan bahwa kebaikan akan dibalas dengan kenikmatan, sementara kejahatan akan dibalas dengan azab yang sangat pedih. Dan yang kelima, mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh oleh keindahan dunia dan lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Pemirsa Kakak Media dimanapun Anda berada, sebagai penutup dari dakwah kali ini, marilah kita ingat bahwa keyakinan akan hari akhir adalah salah satu rukun iman yang harus kita pegang teguh. Hari kiamat, momentum, hari, peristiwa yang pasti akan terjadi, yang pasti akan datang, di mana setiap amal perbuatan kita akan diperhitungkan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan yang sangat berkah hari ini. Hendaknya kita senantiasa meningkatkan ibadah, berbanyak amal soleh, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran akan hari akhir, sehingga kita dapat menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saling mengingatkan dan mendukung satu sama lain dalam kebaikan, agar kita semua bisa menghadapi hari kiamat dengan hati yang tenang dan penuh harapan. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita di jalannya dan menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat di hari kiamat. Saya Fatur Rahman Al-Firzabadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.